kita akan bacakan dari kitab yang disusun oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala dan dari referensi-referensi yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri an-naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad." Surat ini disebut dengan surat Al-Falaq, dan sebagaimana ketika kita menjelaskan surat An-Nas, surat An-Nas dan Al-Falaq ini diturunkan secara bersamaan. Di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa di antara sebab turunnya dua surat ini adalah ketika dengan takdir dan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan nasihin, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua surat ini. Yang dengan dua surat ini Allah memerintahkan Jibril untuk meruqyah, dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang surat ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Alam tara ayatin unzilat al-lailah lam yura mithluhunna qat." Tahukah engkau ayat-ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini yang tidak pernah diturunkan sebuah ayat atau ayat-ayat seperti ini. Artinya ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sangat agung, sangat mulia, sehingga kata Rasulullah tidak ada ayat-ayat yang semisalnya. Qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Apa ayat-ayat yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam surat Al-Falaq dan surat An-Nas? Jadi hadis ini menunjukkan keutamaan dua surat ini, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Sehingga di dalam banyak kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas yang kemudian disebut dengan Al-Mu'awwidhatain. Apa artinya kemarin Al-Mu'awwidhatain? Dua surat perlindungan. Dua surat perlindungan yang dengan dua surat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai senjata. Kata Allah, ini ada dua senjata, silakan digunakan. Untuk apa? Untuk melindungi diri kita, melindungi keluarga kita dari syaitan. Dalam sebuah hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala pernah mengatakan, "Amarni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil mu'awwidat dubura kulli shalah." Ini salah satu tempat di mana kita diperintahkan untuk membaca surat ini. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku untuk membaca dua surat ini di setiap selesai sholat. Dengan surat Al-Ikhlas juga yang sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang lain. Kemudian di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Uqbah, "Ya Uqbah, iqra bihima kullama yubda wa kubda." Wahai Uqbah, bacalah dua surat ini setiap kali kau hendak tidur dan setiap kali kau bangun dari tidur. Jadi sebelum tidur ada syariat kita untuk membaca dua surat ini. Kenapa? Karena kita kalau tidur itu sudah tidak tahu apa-apa. Kita tidur terlelap, tidak tahu apa yang ada di samping kita, bahkan tidak tahu diri kita kemana. Ketika seseorang tidur, makanya disebutkan tidur itu akhul maut, saudara kematian. Karena ketika seseorang tidur itu sangat mudah untuk diganggu, baik diganggu oleh jin, setan, atau diganggu oleh makhluk yang lain. Makanya Rasulullah SAW memberikan kepada kita satu arahan sebagai bentuk tawakkal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tidur, kita memohon perlindungan kepada Allah Azza wa Jalla, di antaranya dengan membaca surat Al-Ikhlas, membaca dua surat perlindungan ini, dan juga membaca surat
Al-Baqarah ayat kursi. Dan kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membacanya, maka lam yaqrubhu syaitanun hatta yusbih. Dia tidak akan didekati oleh syaitan sampai pagi hari. Ini sabda Rasulullah SAW dan pasti benar. Tapi terkadang ada di antara kita yang sudah baca semuanya, tapi tetap diganggu. Kira-kira kenapa? Karena kita baca tapi tidak mentadabburinya. Bahkan mungkin kita tidak tahu apa yang kita baca. Padahal kata Rasulullah SAW, Allah itu tidak akan mengabulkan doa min qalbin ghafilin. Kita berdoa, kita berzikir, tapi hati kita lalai. Hati kita lalai, kita baca saking lancarnya, Allahu la ilaha illallah al-hayyul qayyum, kita tahu sudah selesai. Tidak tahu kita apa yang kita baca. Maka ketika kita membaca zikir-zikir ini, kita berusaha untuk memaknai, sehingga kita tahu ketika kita membaca Qul birabbil falaq, kita itu sedang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya rutinitas seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang lain ketika tidur baca apa dan lainnya. Maka agar zikir-zikir kita ini benar-benar bisa menjadi senjata, kita berusaha untuk membacanya. Sebagai ulama mengatakan, pertama berusaha untuk kita menghadirkan keikhlasan, bahwasanya ketika kita membacanya kita beribadah hanya berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berharap perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Kita tidak tahu maknanya, maka kita belajar. Mudah-mudahan dikit-dikit ini ayat kursi kita mempelajari artinya, kita menghafalkan artinya, sehingga apa yang kita baca akan berefek baik atau memiliki pengaruh yang positif dalam kehidupan kita. Sebelum tidur kita ada untuk membaca zikir-zikir. Ini di antaranya adalah surat ini. Wa kullama qumta, juga ketika kita bangun tidur, makanya ini termasuk bagian dari zikir pagi dan zikir petang. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man sa'ala sa'ilun wa lasta'ala musta'idun bimithlihi." Tidak ada seorang pun yang meminta atau memohon perlindungan yang lebih hebat daripada ketika seseorang meminta dan memohon perlindungan dengan dua surat ini. Karena begitu agungnya, begitu besarnya makna yang terkandung dalam dua surat ini. Di antaranya juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk membacanya dalam salat witir dan yang lain. Kita mencoba untuk menggali, sehingga ketika kita membaca surat ini, kita bisa mentadabburinya, kita bisa menyelami maknanya, kita bisa benar-benar paham dengan apa yang kita baca. Harapannya kita benar-benar akan mendapatkan apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perlindungan ini. Surat Al-Falaq ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim kita sudah pernah membahasnya, bahwasanya karena ini pula para ulama dan kita ketika mau memulai sesuatu itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, karena mengikuti apa yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah meletakkan Bismillahirrahmanirrahim di setiap awal surat. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita bahwasanya kita dalam ibadah pun itu kita memohon pertolongan kepada Allah. Karena Bismillah bagi sini adalah al-isti'anah, kita memohon pertolongan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam sebuah hadis yang kita juga pernah bahas secara makna ini benar, karena disebut dari dalil yang lainnya, kullu amrin ibadin la yabda'u fihi bi bismillah fa huwa afdal. Di segala perkara yang baik yang ada manfaatnya, ketika dilakukan oleh seseorang tanpa diawali dengan mengucapkan bismillah, maka amalan tersebut bisa jadi tidak ada berkahnya, atau kalaupun ada, maka sangat sedikit. Tadi sudah kita bahas. Kita mohon pertolongan dengan menyebut nama Allah. Kita juga sudah membahas tentang Allah. Allah maknanya apa?
Allah itu ada maknanya. Ketika kita mengatakan Allah, berasal dari kata ilah, yang artinya adalah makhluk. Allah itu artinya zat yang berhak diibadahi. Ketika kita mengatakan ya Allah, artinya wahai zat yang berhak untuk diibadahi. Satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Karena dia Allah yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki, sehingga dia Allah. Wa huwa Allah fis samawati wal ardi. Dialah Allah zat yang berhak untuk disembah di langit dan di bumi. Jadi kalau kita membaca ya Allah, berpikir dengan ya Allah, itu tanamkan dalam diri kita bahwa kita sedang berdoa kepada zat yang memang dia satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah, dan tidak ada seorang pun atau apapun yang boleh dinamai dengan Allah. Allah artinya al-makhluk atau al-ma'bud. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah sebagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan Allah memiliki nama-nama, di antaranya 99 nama. Maka sholat al jannah, barang siapa yang menghafalnya, mengetahui maknanya, mentadabburi maknanya, berusaha mengamalkan apa yang terkandung dalam nama-nama tersebut, maka dia pasti akan masuk surga. Tapi kita juga jelaskan bahwasanya hadis ini tidak menunjukkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa taala bukan hanya 99, tapi nama-nama Allah berjumlah sangat banyak, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama di dalam surat Al-Falaq ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu bi rabbil falaq." Qul, katakanlah wahai Muhammad. Ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah dan juga perintah kepada kita. A'udzu bi rabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai muslim, ketika engkau ingin memohon perlindungan, a'udzu bi rabbil falaq. Berlindunglah kepada Allah Rabbul Falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq artinya apa? Katakanlah aku berlindung pada Rabb Al-Falaq. Al-Falaq subuh. Waktu subuh. Kadang kita ayat-ayat yang kita baca lupa artinya ya. Makanya kita sering perlu untuk membuka lagi ketika kita baca ayat-ayat ini, membaca surat-surat ini sambil kita membaca terjemahannya, agar kita bisa mentadabburi ketika kita membaca Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran am 'ala qulubin aqfaluha." Kenapa? Mereka itu tidak mentadabburi, merenungi makna-makna Al-Quran. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Di sini ada beberapa kaidah yang bisa kita ambil. Qul a'udzu bi rabbil falaq artinya qul, katakanlah a'udzu berlindung bi rabbil falaq, dengan Rabbnya Al-Falaq. Rabb kemarin kita sudah juga pernah menjelaskan apa artinya Rabb. Rububiyah, pasti rububiyah. Rabb itu al-Khaliq, al-Malik, al-Mudabbir. Ketika kita mengatakan Rabb, itu artinya adalah pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Itu Rabb. Kalau kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, pencipta, pemilik, pengatur alamin, alam semesta. Itu arti Rabb. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memohon perlindungan kepada Allah. Perlindungan atau isti'anah itu adalah salah satu ibadah, salah satu doa. Sehingga tidak boleh seseorang itu berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa ada orang yang berlindung kepada selain Allah? Sangat banyak. Bahkan jin sendiri di dalam surat Jin itu pernah menceritakan, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini yang cerita jin. Ada orang-orang atau sekelompok manusia yang memohon perlindungan kepada
sekelompok jin. Fasadu rohaqo. Ternyata ketika manusia memohon perlindungan kepada jin, zaduhum, jin justru akan menambah mereka rohaqo. Di antara makna rohaqo itu adanya rasa takut. Jadi ketika seseorang berlindung kepada jin, berlindung kepada syaitan, itu bukan ketenangan yang akan dia dapatkan, justru dia akan mendapatkan ketakutan demi ketakutan. Makanya tidak boleh kita berlindung kecuali di antara makna rohaqo juga iman, sebagaimana sebagian para sahabat menafsirkan rohaqo artinya adalah iman. Artinya ketika manusia berlindung kepada jin, maka perlindungan ini hanya akan menambahkan dosa. Ini sebagai dalil yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh bahkan merupakan penyimpangan, bahkan merupakan bentuk kesyirikan ketika seseorang berlindung kepada jin dan yang semisalnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah innahu huwas samiul alim. Apabila syaitan itu menggoda dengan satu godaan, fasta'idz billah, ini adalah perintah Allah, maka berlindunglah kepada siapa? Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwas samiul alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa huwa ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bagian dari doa adalah istighatsah, isti'adzah, mohon perlindungan. Karena kita berdoa minta perlindungan kepada Allah. Ketika isti'adzah itu masuk dalam bagian doa dan doa itu bagian dari ibadah, maka ibadah tidak boleh ditasarrufkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara faedah dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul a'udzu bi rabbil falaq." Aku berlindung kepada Allah. Jadi Rabbul Falaq artinya adalah Allah. Apa artinya al-falaq? Kata para ulama di antaranya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-falaq itu artinya adalah al-misbah. Falaq itu artinya adalah waktu subuh. Karena falaq itu artinya sebenarnya membuka. Waktu subuh itu membuka malam menjadi terang. Tetapi sebagian ulama lain mengatakan falaq itu artinya bukan hanya subuh, tetapi a'am dari memiliki arti yang lebih umum. Annal falaq kullu ma yafruquhu Allah taala min al-isbah. Bahwasanya al-falaq itu maknanya segala sesuatu yang muncul atau segala sesuatu yang dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi hari. Atau sebagian ulama lain mengatakan al-falaq itu artinya segala sesuatu yang keluar dari sesuatu yang lain, itu falaq. Misalnya hujan turun dari awan, dari sela-sela awan, itu falaq. Atau air yang keluar dari bebatuan, itu al-falaq. Atau tumbuh-tumbuhan yang keluar dari tanah, itu falaq. Manusia juga disebut dengan falaq karena kita keluar dari rahim ibu kita. Makanya sebagian ulama lain ada yang mengatakan al-falaq itu artinya adalah al-makhluk. Jadi segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu al-falaq. Makanya qul a'udzu birabbil falaq artinya katakan wahai Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya al-makhluk, kepada zat yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur. Jadi kita berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung kepada Allah dari apa? Kemudian disebutkan di dalam ayat yang kedua. Jadi al-falaq tadi secara umum berarti artinya adalah semua yang diciptakan oleh Allah. Artinya kita berlindung kepada Allah dan yang mencipta, yang memiliki, yang mengatur semua makhluk. Min syarri ma khalaq. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan makhluk. Makhluk itu artinya apa? Makhluk itu artinya yang ciptaan.
Maka artinya segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat ini atau surat ini adalah surat yang sangat luar biasa agung, karena kita memohon kepada Allah dari segala macam bentuk keburukan, dari segala macam bentuk kejahatan. Min syarri ma khalaq, baik dari kejahatan jin, setan, kejahatan manusia, kejahatan makhluk-makhluk lain, kejahatan hewan-hewan berbisa dan seterusnya. Ini min syarri ma khalaq. Semua makhluk yang berpotensi mendatangkan kejahatan, mendatangkan keburukan, melalui ayat ini kita berlindung kepada Allah dari kejahatan-kejahatan tersebut. Karena bagaimanapun juga kita hidup di dunia. Di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat. Masih akan selalu ada kebaikan dan keburukan. Sehingga melalui ayat ini kita memohon perlindungan kepada Allah dari makhluk-makhluk yang ada ini, manusia-manusia atau makhluk-makhluk yang lain. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan yang berpotensi akan menimpa kita. Ini adalah doa yang sangat luar biasa. Kita berdoa kepada Allah memohon perlindungan dari segala sesuatu yang berpotensi keburukan, baik manusia maupun selain manusia. Termasuk kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kita berlindung dari diri kita, karena diri kita juga berpotensi untuk buruk. Hanya di dalam Khutbatul Hajat, di antara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan, keburukan jiwa-jiwa buruk. Mungkin di sini pernah dibahas tentang nafsu atau jiwa. Jiwa itu kan ada 3, atau ada yang menjelaskan ada 2. Satunya itu menghidup ke salah satunya. Ada an-nafsul mutmainnah, ada an-nafsul ammarah bisu, ada an-nafsul lawwamah. An-nafsul mutmainnah itu artinya adalah jiwa-jiwa yang baik, yang salim, yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Allah berfirman, illa man atallaha biqalbin salim. Ini jiwa-jiwa yang salim, yang baik, yang menyuruh pada kebaikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi di dalam jiwa atau nafsu itu satu sebenarnya, tetapi berpotensi untuk mengajak kebaikan, berpotensi untuk mengajak keburukan. Terkadang di dalam jiwa kita itu ada ajakan-ajakan kebaikan. Itu yang dimaksud dengan an-nafsu al-mutmainnah. Tetapi terkadang juga, atau mungkin juga sering kali, itu ada ajakan-ajakan untuk melakukan keburukan, untuk melakukan kemaksiatan. Itu yang dimaksud dengan an-nafsul ammarah bisu. Bagaimana disebut dalam surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Aku tidak membiarkan nafsuku dibiarkan untuk merajalela, karena nafsu itu selalu menyuruh kepada keburukan. Itu 2 panggilan ini yang selalu ada, tergantung bagaimana keimanan kita, bagaimana keilmuan kita, dan bagaimana kita berusaha untuk bisa mentazkiyah jiwa kita. Ada yang ketiga namanya an-nafsul lawwamah. Lawwamah itu artinya jiwa yang selalu mencela, mengumpat. Nah, sebagian ulama mengatakan sebenarnya nafsu itu ada 2, hanya ada 2, mutmainnah sama ammarah bisu. Al-lawwamah itu adalah sifat dari keduanya. Jadi kalau seseorang berbuat baik, maka nafsu jahat akan mencela dia. Tapi ketika seseorang berbuat buruk, maka nafsu mutmainnah, jiwa yang baik akan mencela dia. Ini namanya an-nafsu al-lawwamah. Nah, kata Al-Utsaimin rahimahullah, termasuk dalam firman Allah min syarri ma khalaq adalah kita berdoa kepada Allah perlindungan dari keburukan dan kejahatan diri kita. Jadi kita berusaha untuk menghadirkan makna-makna ini ketika kita membaca surat Al-Fatihah.
falaq, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, dari segala macam bentuk kejahatan dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi di ayat yang kedua Allah menyebutkan secara umum kita berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk kejahatan, keburukan. Kemudian ada beberapa hal yang kita secara khusus diminta atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berlindung kepada Allah dari hal-hal ini. Ini namanya dzikrul khas ba'da am. Kita disebutkan perkara-perkara khusus setelah disebutkan perkara yang umum. Biasanya karena ada penekanan di situ. Kenapa kita diperintahkan untuk berlindung kepada sesuatu yang khusus, padahal ini sudah masuk pada ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Apa yang ketiga? Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Kita berlindung kepada Allah dari ghasiq. Ghasiq itu artinya waktu malam. Idza waqab artinya apabila malam itu gulita. Malam itu kan masuk dalam makhluk dalam ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara khusus disebutkan karena kejahatan-kejahatan yang ada di malam hari itu khafi 'alan nas. Jadi samar. Terkadang seseorang itu tidak menyadarinya, atau terkadang seseorang itu merasa aman dari kejahatan tersebut, ternyata kejahatan itu datang kepada dia, waliyadzubillah. Maka secara khusus disebutkan, dan aku berlindung kepada Allah dari segala kejahatan yang terjadi di malam hari. Kenapa disebutkan dengan ghasiq yang tidak waqaf? Sebenarnya di sini ada perbedaan pendapat para ulama tentang makna ghasiq. Ghasiq di antara maknanya adalah malam. Ghasiq di antara maknanya adalah bulan. Tetapi bisa kita kompromikan karena bulan itu adanya di malam hari. Kenapa disebutkan secara khusus di malam hari? Kita berlindung kepada Allah dari kegelapan malam, dari malam apabila dia datang dan dia menggulita, gelap gulita. Karena biasanya umumnya terjadi kejahatan-kejahatan di malam hari. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ketika sudah datang petang hari, kita diperintahkan untuk memerintahkan anak-anak untuk masuk. Karena pada saat itu setan-setan malam itu mulai berkeliaran. Dan kejahatan-kejahatan itu umumnya dilakukan di malam hari. Maling misalnya. Maling itu malam apa siang hari? Ya, meskipun malam dan siang hari. Tapi rata-rata maling itu carinya di malam hari. Meskipun yang namanya maling yang tidak terawak, orang-orang yang korupsi siang malam maling. Tetapi di sini disebutkan oleh para ulama di antara hikmah nama kita diberitakan untuk berlindung dari malam hari karena banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi di malam hari. Di antaranya nanti disebutkan tentang tentang orang-orang yang fasik dan seterusnya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala kejahatan yang mungkin terjadi di malam hari. Dan kejahatan di malam hari yang sangat banyak sekali. Bisa jadi kejahatan di malam hari itu lebih banyak daripada kejahatan di siang hari. Karena ada kejahatan-kejahatan yang lebih nyaman dilakukan di malam hari daripada di siang hari. Dan setan itu lebih kuat dan lebih berpotensi untuk bisa menggoda ketika di malam hari. Hanya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari malam apabila dia datang. Kata Al-Utsaimin rahimahullah, "Fal-lailu idza dakhala bi dhalamihi ghasib, wa kadzalika al-qamar idza adha'a bi nurihi fa innahu ghasib, wa la yakunu dzalika illa bil-lail." Ini penjelasan tentang mana ghasib, apakah itu malam, apakah itu dari bulan. Intinya adalah di ayat yang ketiga ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari malam hari apabila datang, artinya dari segala kejahatan yang mungkin bisa terjadi di malam hari. Apakah kejahatan dari setan jin